Halo, nama saya Stanley, umur saya 20, saya sering beribadah di Vihara Buddha Ramsi di Deli Kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Syahriani, agama saya Islam. Saya biasanya beribadah di Masjid Nurul Muslimin di Jalan Tuasan. Halo, perkenalkan nama saya Lady Queen. Saya agama Kristen Protestan. Saya ibadah di HKBP Tanjung Sari Setiabudi, Medan Raya. Perkenalkan, nama saya Baby Melinda Lubis, agama saya agama Islam. Saya sering beribadah di Masjid Jami Nurul Islam. Nama budaya Sukihoto. Perkenalkan, nama saya Markan Leon Ohara. Saya sendiri merupakan seorang umat beragama Buddha yang rumah ibadahnya berada di Vihara. Terkhususnya pada kesempatan kali ini, saya berada di Vihara Dharma Cakra Budi Center atau DCBC yang terletak di Komplek Karyan Cilincing, Yosudarso. Pertama, bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Jika diurutkan dari skala 10 sampai 100, jawaban saya mungkin ada di angka 80 dengan alasan sebagai berikut. Yang paling pertama, jika dikatakan antara kerukunan beragama di Indonesia, saya sendiri dilihat dari lingkungan saya tinggal, moderasi ataupun kerukunan antar beragama itu sudah cukup baik, di mana kita masing-masing dalam umat beragama itu saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Jika ada hari-hari penting seperti hari besar agama Buddha ataupun agama-agama yang lain seperti saudara kita yang beragama Muslim atau Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya, itu seringkali kita dalam lingkungan tempat tinggal saya tersendiri khususnya, itu seringkali kami melakukan yang namanya toleransi satu sama lain. Biasanya tidak hanya saling mengucapkan satu sama lain, yakni mengucapkan selamat beribadah atau hari raya besar mereka, tetapi kami juga turut serta dalam merayakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut pendapat saya sebagai orang Kristen, skala dari antara 10 sampai 100 itu ada di poin 85. Karena sebagai orang Kristen, pedoman hidup kami itu adalah kasih, sebagaimana yang tertulis di firman Tuhan di kitab Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, sesama manusia yang dimana misalnya tetangga kita nih ada yang memiliki beragam agama kan, ada yang memakai hijab untuk orang Islam ataupun teman-teman kantor lainnya ada yang pergi beribadah ke vihara. Kerukunan tinggi karena kita diajarkan untuk saling mengasihi tanpa kasih label agama pada kebaikan yang kita buat. Indonesia. Kalau dari pendapat saya bisa kasih skala 75 ya. Kenapa 75? Kalau saya lihat dari kondisi sekitar saya, kalau masalah toleransi antar beragama itu sudah baik. Cuman kalau kita lihat dari media sosial seperti Instagram, TikTok atau sebagainya, kita bisa lihat bahwa komentar-komentar yang bersifat atau yang menjuru ke arah keagamaan itu biasanya banyak yang masih intoleransi ya. Jadi menurut saya pribadi, saya bisa kasih nilai 75 Di Indonesia. Kalau menurut saya kasih skala di 85, itu sangat bagus. Dan pun kalau misal seandainya untuk membahas itu, saya lebih ke gotong royongnya. Biasanya sih itu kerukunan antar masyarakat, seperti kalau misal ada acara-acara besar, acara-acara keagamaan, itu biasanya kayak banser ataupun kayak bagian-bagian dari masyarakat-masyarakat sekitar, mereka inisiatif untuk membantu kita agar memperlancar jalannya perayaan itu, supaya nggak Dari jawab aja. Baik, saya berani kasih nilai 85 karena Islam itu punya prinsip rahmatan lil alamin, seperti yang disebutkan di Quran surah Al-Anbiya 107, artinya pembawa kasih sayang buat semesta. Di dunia nyata kita sudah tahu bahwa waktu ada musibah atau pas pandemi, masyarakat atau warga tidak memandang agama apa dia untuk membantu, tetapi dia dengan adanya rahmat dan empatinya dia tetap membantu, dan itu sangat terasa di Indonesia. Yang kedua, dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Berdasarkan
ajaran dari agama saya sendiri, yakni agama Buddha, mengingat kembali atas apa yang Buddha ajarkan, bahwa sesungguhnya apapun tindakan ataupun upaya yang kita lakukan itu harus berlandaskan dengan cinta kasih atau metta. Jika dikatakan kerukunan antara umat beragama, saya rasa kita sepenuhnya tidak masalah ataupun seharusnya mempermasalahkan hal tersebut. Kita sebagai umat beragama, apalagi dari agama saya sendiri, jelas bahwa kita harus saling menjaga toleransi satu sama lain, tidak memandang benci ataupun menindas dan mendiskriminasi agama tertentu, terkhususnya agama yang minoritas. Sebagai perspektif saya sebagai seorang muslim, berdasarkan surah Al-Mumtahanah ayat 2 menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun, baik itu dari berbagai suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Karena berbuat baik itu tidak pandang bulu ya, mau itu dari siapapun dan kepada siapapun. Selama mereka tidak memerangi atau tidak mengganggu mengenai agama kita, kita pun sebaliknya tidak boleh mengganggu atau mengusik agama lain begitu. Kalau menurut saya itu dari agama Buddha ya, itu sih biasanya saya menghindari yang namanya kayak konflik yang menurut saya nggak penting, agar nggak ada perdebatan yang dimana itu bisa menimbulkan keributan. Jadi daripada ributin itu mending kita urus yang lebih positif aja. Dalam khususnya nih ya, di agama Kristen Protestan itu sangat diajarkan untuk berbuat baiklah kepada semua orang. Di kitab firman Tuhan juga ada tertulis di Galatia 6 ayat 10 yang berkata, selagi masih bisa ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kita fokus kepada kata semua orang nih, yang berarti itu kan inklusif di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata. Kalaupun misalnya kita memiliki usaha, kita memiliki warung ya kan, kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada customer kita, meskipun itu dari berbeda agama. Kita harus tetap ramah, senyum gitu, gak ada perlakuan khusus untuk agama yang tertentu gitu. Terima kasih. Pada dasarnya, paling dasar itu Islam itu tidak ada paksaan dalam agama, seperti yang tersirat di Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Itu penting banget untuk kehidupan sehari-hari, karena kalau misalnya kita lagi nongkrong atau ngobrol dengan berbeda agama, kalau memangnya beda pendapat dengan pendapat kita tidak boleh memaksa mereka untuk sesuai dengan pendapat kita. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Menciptakan lingkungan harmonis yang berada pada ruang lingkup heterogen atau lebih dari satu. Kalau jawaban saya, jelas itu dimulai dari diri kita sendiri. Setelah dari diri kita sendiri, kita terapkan pada lingkungan kita. Jika kita tidak bisa menerapkan dari diri kita sendiri, jelas kita akan keliru ketika kita disuruh untuk dapat melakukannya kerukunan agama tersebut, kerukunan antara beragama tersebut. Jadi saya tegaskan di sini dari saya sendiri, jawabannya dimulai dari diri kita sendiri, lalu kita terapkan pada lingkungan kita. Kalau kita menciptakan lingkungan yang harmonis, kita bisa mulai dari lingkungan sekitar kita. Kita bisa mulai bergotong royong, kemudian saling musyawarah kepada masyarakat sekitar bila terjadi sesuatu, saling membantu kepada sesama masyarakat di lingkungan sekitar kita bila ada yang terjadi kesusahan atau yang sedang berduka. Menurut saya sih, khususnya dalam ajaran Kristen itu membangun fasilitas bersama, di mana kan gereja atau umat Kristen harus berdampak buat lingkungannya. Jadi seperti prinsip dalam ajaran kami itu, jadilah garam dan terang dunia. Kalau itu sih lebih ke kayak, kan di Indonesia ini kan khususnya di bagian pemilu ataupun politik itu kan banyak sekali kan masyarakat yang berebut-rebutan, apalagi membahas tentang agama yang bisa menimbulkan keributan. Ya kan, daripada itu mending kita cari hal yang lebih positif, mengajak mereka untuk lebih berdamai, mengajak mereka untuk lebih bisa kayak bersatu. Daripada ributin itu mending kita pilih sesuai pilihan kita masing-masing untuk menghindari keributan. Itu aja sih. Dimulai dari hal sederhana, yaitu kita ramah dan senyum. Di kehidupan sehari-hari, ramah dan senyum itu paling penting, seperti di saat pagi hari kita menjumpai warga yang beda dengan agama kita akan tetap selalu senyum dan menciptakan suasana yang harmonis.
Yang keempat, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya, ini semua dimulai dari cara kita berpikir. Yang jelas, kita tidak boleh terlalu bersikap fanatisme. Kita tidak boleh untuk mengagung-agungkan ataupun melebih-lebihkan ajaran daripada agama kita. Kita seharusnya toleransi ataupun menghargai satu sama lain. Jika Anda atau kalian semua tidak dapat melakukan hal tersebut, Anda sama saja mencoreng nama baik daripada ajaran Anda sendiri. Jika Anda melakukan hal yang tidak terpuji, maka itu akan berdampak atau itu akan merugikan daripada ajaran dari Anda sendiri. Kerukunan antar sesama bisa kita satukan dari isu-isu bumi yang sedang terjadi saat ini. Daripada kita fokus perdebatan mengenai suatu teologi, mending kita itu fokus terhadap bagaimana iklim yang sedang terjadi di Indonesia ini. Kalau dari ajaran agama Buddha kita, itu kita tuh selalu kayak diingatkan untuk membaca 4 huruf, yaitu seperti semoga hidup bahagia. Jadi dari sana itu kita sebagai makhluk beragama, kita saling mendoakan satu sama lain dan tidak ada yang namanya merugikan makhluk yang lain. Dan itu bisa membangun keharmonisan yang lebih baik untuk setiap makhluk beragama. Menurut saya yang poin paling utama itu berdoa bagi pemimpin bangsa. Seperti di ayat Alkitab juga ada dikatakan di Timotius 2 ayat 1-2. Tugas utama Kristen itu buat dunia itu salah satunya menaikkan doa syafaat. Kita disuruh berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita juga, untuk raja-raja, untuk pembesar kita, supaya kita bisa hidup damai. Jadi kita harus tetap rutin berdoa para pemimpin dunia dari agama apapun, supaya Tuhan memberikan hikmat untuk Kalau mau berinteraksi dengan peradaban yang lain, Islam sangat mengajarkan tentang bil hikmah, yaitu kebijaksanaan seperti Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang nggak boleh melakukan kekerasan atau paksaan. Sedangkan wajah Islam itu dia mengutamakan dengan santun, peduli HAM, dan cinta damai di luar negeri. Dunia pasti akan respek dan hidup rukun. Yang kelima, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negaranya? Menurut saya ini peran untuk Kementerian Pendidikan perlu memasukkan secara kuat untuk kurikulum empati dan ahimsa atau anti kekerasan. Sekolah-sekolah negeri juga jadi membangun sekolah-sekolah yang seperti tempat-tempat yang eksklusif. Itu harusnya mereka yang sebelumnya banyak mahasiswa yang ingin berteman hanya sesama agama. Nah, itu bisa lebih baik membangun sekolah-sekolah yang bisa membuat seluruh mahasiswa itu punya perbedaan agama masing-masing dalam berteman. Jadi itu bisa membangun latar belakang mereka atau menjadi tumbuh yang lebih baik. Yang menurut saya sih di zaman-zaman sekarang ini yang paling penting itu ya menjamin keamanan ibadah ya kan. Pemerintah harus kasih rasa simpati empati lah ya kan, supaya ibadah tetap aman, nyata. Kayak polisi-polisi kan, aparat-aparat negara juga harus benar-benar jaga kerukunan ibadah kan. Tak boleh ada warga yang tiba-tiba ibadah nih tiba-tiba diusir ya kan, itu nggak bisa. Nggak boleh ada warga juga yang tiba-tiba dihakimi sendiri. Hukum negara itu harus adil, harus tegak, tidak bisa ada aturan ormas apapun. Harusnya pemerintah itu sadar ya bahwa konflik yang terjadi belakangan ini tuh bukan hanya sekedar konflik agama, tapi banyak juga konflik-konflik lain, seperti salah satunya itu tentang perekonomian yang tidak merata. Kita ketahui ya bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas, Sabang sampai Merauke. Bagaimana masyarakat yang tinggal di kehidupan kota dengan desa itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ada beberapa wilayah yang memang belum terjangkau internet, listrik juga belum sepenuhnya bisa digunakan, transportasi, dan sebagainya. Nah, itu merupakan tugas dari pemerintah sendiri ya untuk bisa memperbaiki dari perekonomian Indonesia.